Right, so Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Good mornings. Thank you for taking the time to review the video. I know that it is a weekend. It is weekend, and then you're probably having a plan or something. But thank you for making the time for watching this material. In today's meeting, I feel like I have a need to explain this one important task. One, because I think it will be very beneficial for your writing development. And second, because there are some of our friends who, ask me about what is the difference between previous studies that we have to write in the first chapters or in the background, and the previous study that we actually use in the second chapter. So I think that will be our goal for today, in which I'm trying to explain what previous study look like, what does it look like in the first chapter, and then what can we do in the second chapter. Anyway, so let's start. Why it's not working? Okay, so our title as the example is actually, this is the paper that we are going to analyze, and then also this is a paper in which I base my explanation on, and I also learned from this particular article. And then I'm proud to say that this one article is actually written by our lecturer. So you can see, familiar names on the screen. And I think you can learn so much from them. So the title, I need you to, keep clinging onto this, title, and I need you to, keep remembering this title along the explanations or along this presentation. So this is the PLIV Classroom, a story from an EFL classroom in Indonesia. So basically the big points is actually the PLIV Classroom, but we of course need to see the objective or what the researcher are trying to find. So actually the goals are to the goal is to see or to examine how the teacher and student perceive the advantage and the challenges or disadvantage, not disadvantages, but more like challenges of the implementations of flipped classroom. Just a little bit of information. So flipped classroom involve the learning from home. So you learn something before you come to the class. There is like some things that you have to do, flipped classroom. For more information, of course you can Google it. Jadi secara intinya we can actually highlight here that there is the word perceive, and I believe that in your paper you might be familiar with these kayak teacher perceptions or student perceptions about something. So basically this research is trying to see the perspective of the teacher and the students of or on the advantages and challenges of flipped classroom. So we are going to highlight this along the way. Jadi sejauh ini yang bisa kita simpulin, jadi judulnya itu adalah tentang flipped classroom, story dari Indonesia, dan yang akan dicari itu adalah persepsi dari guru dan juga students mengenai advantage dan juga challenge dari pengimplementasian, flipped classrooms. Anyway, make sure that you have that in your head or in your mind, sorry for being rude. Karena nanti ini akan berdampak kepada literatur yang akan diteliti atau previous study yang dimasukkan. So, jadi basically isi dari presentation ini, we are talking about the background of the study. We are not going to talk about, other things. So, itu judulnya, itu goalnya. Mari kita lihat di paragraf 1. Jadi di sini, di paragraf 1, itu adalah konteks. Kita dulu pernah belajar istilah konteks, jadi kita itu, what we are trying to do adalah kita memberikan satu gambaran tentang topik kita itu,
seperti apa, dari mulai pentingnya dan juga konseptualnya itu seperti apa gitu. Secara konsep topik kita tuh apa gitu. So karena judulnya tentang flipped classroom, of course, the first thing that you're gonna put almost always is going to be the advancement related to internet or technologies, karena flipped classroom itu yang melibatkan dua hal itu. And then, the next one, tapi yang di baris pertama ini hanya kalimat generalnya aja, in which, the writer, said bahwa advancement dalam teknologi ini, sudah change the way people do things, including teaching, termasuk di dalam konteks pendidikan gitu. Jadi teknologi itu udah berpengaruh ke sana. And then, the writer, continue to introduce konsepnya flipped classroom, karena di akhir sudah ada kata education, di sini udah ada kata flipped classroom-nya atau instructional modelnya itu seperti apa flipped classroom. Jadi mengenalkan konsep flipped classroom for the first time. Jadi ini sebenarnya nggak basa-basi gitu. Jadi di baris pertama itu, di paragraf pertama itu udah langsung aja dihajar salah satu poin penting atau keyword di dalam judul itu. So I need you also to check your own paper, apakah di di paragraf pertama itu kalian udah ngasih satu general comment, kemudian langsung kepada variabel dari judul kita. Kemudian kalau kalian misalkan melihat kata seperti ini, flipped classroom has drawn atau has attracted or attract a great deal of attention from scholars, ini menunjukkan tanda bukan previous studies, tetapi menunjukkan pentingnya si topik ini gitu. Jadi karena banyak yang neliti itu kan artinya topik itu penting gitu. So, jadi di dalam paragraf 1 kita sudah melihat writer memberikan konteks dengan memberikan satu general comment dan juga tentang pentingnya topik ini dengan memberikan bahwa topik ini tuh sudah di research banyak orang dan di researchnya itu sudah masuk ke berbagai macam area, misalkan pendidikan, musik, kesehatan, whatever. So of course ketika kita ngeklaim has attracted many attention from the scholars or a great deal attentions from the scholar, of course kita masukin authors-nya di sini, siapa sih yang ngomong gitu atau siapa memang yang ngeklaim seperti itu. Nah, di paragraf 2 kita bisa sebutkan masih tentang konteks, di mana konteksnya diperjelas. Di paragraf 1 konsep flipped classroom dikenalkan, di paragraf yang kedua ini secara konsep dibahas. Jadi flipped classroom itu just in case orang tidak tahu, kalian penulis itu menjelaskan. Jadi flipped classroom itu adalah aktivitas pengajaran yang tadinya dilakukan di kelas, sekarang dilakukan di rumah gitu. Jadi aktivitas pembelajaran yang awalnya secara tradisional itu dilakukan di classroom, sekarang bisa dilakukan di rumah gitu. Dan biasanya learning activities di mana siswa yang biasanya dikerjakan sebagai homework itu bisa dikerjakan di dalam classroom. Jadi kayak berkebalikan gitu ya. Jadi pengajaran yang kayak ngejelasin materi apa gitu itu bisa dilakukan di rumah sama anak tinggal baca aja. Nah, yang biasanya dilakukan sebagai homework sama anak di rumah, misalkan mendiskusikan apa yang sudah dipelajari sama dia, itu bisa dilakukan di dalam kelas gitu. So it's actually flipped. Jadi course materialnya, materi-materi yang diajarin itu normally presenting secara online gitu kan, di dalam bentuk video atau di dalam bentuk teacher handout untuk supaya student itu bisa belajar at home. So I think in simple word, apa yang kita lakukan itu bisa disebut dengan flipped classroom. Jadi materinya ditampilkan secara online, dimasukkan ke dalam video supaya kawan-kawan bisa belajar di rumah, dan itu materinya dibuat dipelajari oleh kawan-kawan itu sebelum masuk ke dalam kelas. Jadi nanti ketika di dalam kelas itu kita hanya mendiskusikan apa atau mengerjakan apa yang
Exactly, apa namanya, tertuang di dalam video yang disajikan tadi. Jadi itu secara konteks, apa namanya, peneliti ini di sini itu memberikan konteks yang sangat runtut dan jelas, di mana yang pertama nge-emphasize pentingnya dari topik kita itu, dan pentingnya topik kita itu nggak selalu dikatakan this topic is very important or this topic is very significant, nggak selalu begitu, dengan memasukkan bahwa topik ini tuh udah rame, udah jadi perdebatan banyak orang, udah pada di research, itu menunjukkan the importance of the topic. And then the next one is the context of, another one in which like the writer provide conceptual, framework, or provide more theoretical explanation seperti definisinya apa, kemudian bagaimana itu prosesnya gitu. Kalau di dalam konteks penelitian kita, misalkan kan di kelas kita nih ada yang menggunakan aplikasi-aplikasi seperti itu, I think you can actually follow that role, di mana kalian bisa yang pertama menyebutkan posisi dari aplikasi itu tuh gimana sih kok bisa ada, misalkan gara-gara teknologi terus sekarang jadi rame dan sekarang udah banyak di research di pendidikan misalkan. That is actually for the first one, and then the next one you can actually provide an explanations. Aplikasi itu tuh apa definisinya, kemudian seperti apa dipakainya, apa benefitnya, itu yang kita maksud sebagai konteks yang memberikan theoretical explanations or conceptual, explanations there. Explanations. So, itu yang ada di paragraf pertama. Dan sekarang, it is actually the main deal. Jadi, lanjutan dari paragraf 2 yang tadi itu, kita masuk ke dalam preview study. Saya, ketika di kelas, I always told you that, the phrases that we can use is that, for example, several studies regarding this topic have been conducted. Itu sebenarnya tidak salah. Kemudian yang perlu kita highlight dan kita perlu tambahkan itu adalah gaya baru dari bagaimana kita mencantumkan preview study, dan pada apa yang kawan-kawan lihat di screen ini adalah itu yang akan kita jadikan standar gitu kalau memungkinkan, dan menurut saya akan ada beberapa implikasi dari paragraf ini gitu. So anyway, yang pertama, kalau masalah several studies have been conducted to investigate apa, dan I think you are familiar dengan statement itu, there is really nothing wrong with that. We can just actually menambahkan gaya yang seperti ini. Nah, ini yang kita sebut sebagai state of the arts, di mana state of the arts itu kita mencoba menampilkan research yang yang fokus kepada topik kita gitu loh, meskipun nanti ujungnya mah tidak ya maksudnya lebih luas dari research kita gitu ya. Jadi di sini contohnya Flip Classroom ini adalah yang menurut saya sangat bagus. Flip Classroom katanya dikabarin bisa. Ini kan berarti benefit. Tadi di awal judulnya tentang benefit dan juga challenge. Dan di dalam preview study ini juga disebutkan seperti itu. Jadi Flip Classroom dikabarkan has been reported to improve learning achievement and satisfactions. Nah, itu yang pertama. Jadi Flip Classroom itu manfaatnya ini satu. Dan yang berbeda itu dari penelitian ini adalah disebutkan siapa namanya researchernya, dan kalau kawan-kawan lihat di sini researchernya of course lebih dari satu, ada tahun 2015 dan juga tahun 2016 itu yang hasilnya mirip, yaitu tentang learning achievement dan juga satisfaction. So please don't mind the knowledge outside karena ada acara ya. Kemudian selain meningkatkan learning achievement dan juga satisfaction, katanya Flip Classroom juga bisa meningkatkan student engagement, keterlibatan siswa di dalam kelas. Of course, again doing the same. Berarti sejauh ini udah ada 4 research yang yang dicantumkan. Kemudian katanya bermanfaat juga untuk time efficiency, itu dilakukan of course dengan 2 juga berarti 6. Kemudian yang terakhir katanya bisa meningkatin interaksi antara guru dengan students dan juga students dengan students gitu. Itu ditambahkan lebih dari
2 gitu. Jadi sejauh ini udah ada 6, 7, 8, 9. Udah ada 9 research, 9 previous study yang yang dicantumkan, kemudian dilanjutkan. Moreover, it is deemed katanya flipped classroom juga bermanfaat dalam hal cost gitu, di mana lebih murah ketimbang traditional classroom gitu. Itu juga di backup sama sama research sebelumnya. Nah, refleksi dari paragraf ini, kalau kita kemarin saya bilang ketika kita memasukkan previous study, itu kita bisa memasukkan metodenya, memasukkan tujuannya ya yang detail gitu. Jadi sebenarnya itu juga bisa, tetapi tidak terlalu komprehensif, di mana pola atau peta dari penelitian tentang flipped classroom itu tidak terlalu kelihatan. Karena dalam satu paragraf itu kita end up hanya punya 2 karena elaborasinya cukup panjang begitu ya. Jadi kalau dengan cara seperti ini, plusnya atau hal positifnya adalah si pembaca itu bisa melihat peta dari penelitian flipped classroom khususnya dalam hal manfaat gitu. Jadi manfaatnya tuh bisa A, bisa B, bisa C, bisa D, dan jelas si A, B, C, D ini sudah didukung oleh ahli masing-masing gitu. Terus kalian pertanyaannya mungkin yang pertama adalah bagaimana caranya saya tahu kalau penelitian A ini nanti hasilnya kepada student engagement, penelitian B masuknya misalkan ke student achievement atau satisfaction. Of course, the key is actually reading. Jadi kalian cari keyword-keyword di dalam flipped classroom. Contohnya kalau di kelas A kita ada kelompoknya Rula. Rula itu tentang Wattpad gitu ya. Nah, kita lihat Wattpad ini sudah diteliti dalam hal apa aja di dalam education itu, apakah ke skill vocabularies atau ke skill reading atau ke skill apa. Nah, itu kan bisa kita lihat hasilnya di dalam abstrak dan kalian bisa masukkan dengan cara seperti ini gitu. Karena nanti jika kalian mengikuti mata kuliah research project, kalau misalkan sama Miss Yustika itu kalian akan diwajibkan untuk punya preview study sampai 20 preview study. Nah, 20 ini akan digunakan seperti ini nanti kategorinya ya. Jadi you are making category, for every single findings that that you have. Jadi kita nanti kategorikan, misalkan untuk kelompoknya Lutfi dan Adnan, misalkan Edmodo atau Duolingo itu apa benefitnya A, B, C, D gitu, atau apa. Nah, yang selanjutnya kemudian di sini ada negative point, despite positive response, terlepas dari positive response. Okay, it's getting bigger. I mean the noise. Katanya terjadi debate, artinya tidak hanya positive point aja, tetapi orang-orang itu ada juga yang meneliti tentang negative points gitu ya. Jadi flipped classroom itu katanya menurut beberapa studi, katanya kelas tradisional itu bahkan performanya lebih baik ketimbang yang di flipped classroom yang tradisional itu. Kemudian ada juga studi yang melaporkan atau mendapatkan finding di mana ada beberapa siswa yang lebih cenderung memilih kelas tradisional gitu, lebih cenderung kelas ya udah belajar biasa aja gitu di kelas, nggak kayak video kayak gini gitu kan. Nah, kemudian alasannya karena katanya siswa itu nggak ready untuk belajar sendiri, kemudian juga siswa itu nggak bisa mendapatkan kayak help, kalau nggak ngerti itu nggak bisa ditanyain langsung gitu. Kemudian katanya kalau pakai kalau pakai flipped classroom ini anak itu harus pinter-pinter sama teknologi gitu. Itu menjadi poin negatifnya. Dan sama seperti yang positif, ketika mengklaim bahwa ada negatifnya, yang pertama traditional classroom outperform atau lebih bagus, itu ada buktinya juga, riset siapa. Kemudian kalau ada students yang lebih prefer traditional classroom seperti ini, itu buktinya research siapa gitu. Jadi ada ada buktinya gitu. Jadi setiap poin yang dimasukkan itu ada buktinya. Oke, yang bisa kita simpulkan, yang bisa kita lihat dari paragraf barusan adalah banyak sekali trace atau jejak dari research ya. Research tentang topik flipped classroom itu luas. Dalam hal positif negatif aja udah banyak banget gitu. Ada yang ke A, ada yang ke B, ada yang ke C gitu kan. Kemudian setiap kategori atau setiap benefit, setiap manfaat yang dicantumkan itu harus ada nama previous study-nya.
Jadi kita bikin kesimpulan lebih awal. Jadi sejauh ini preview study itu nggak harus detail tentang harus ada tujuan, harus ada apa namanya, apalagi harus ada result gitu. Untuk bisa semakin komprehensif, kita bisa hanya cantumkan research-research apa saja dan buat kategori seperti itu. Ini ada lanjutan dari paragraf yang barusan. Jadi katanya ini masih negatif. Some students itu komplain bahwa flipped classroom itu time consuming. Again, ini disupport oleh apa namanya, research-nya, siapa yang mendapatkan finding challenges dari flipped classroom gitu. Nah, sesudah itu what is to come adalah paragraf ini isinya memberikan kesimpulan, makanya di sini ada implies. Jadi apa atau preview tadi yang sudah dijelaskan di atas itu imply bahwa flipped classroom itu memiliki both advantage dan juga challenges gitu kan. Nah, ini langsung kepada purpose. Jadi tujuan penelitian ini adalah untuk seek further understanding, akan melihat lebih jauh tentang bagaimana students and teacher itu nge-perceive advantage dan juga challenges gitu. Jadi preview study yang udah disebutkan itu ada yang sekelompok apa namanya, ada sekelompok orang yang positif, sekelompok orang yang negatif. Nah, jadi tujuan penelitian ini mah akan melihat lebih jauh keduanya antara advantage dan juga challenge, tapi dari perspektif teacher and students gitu. Kenapa harus dicari perspektif? Karena katanya hearing from experience, mendengar pengalaman orang itu bisa memberikan informasi yang sangat luar biasa mengenai bagaimana cara memaksimalkan classroom in the future gitu. Jadi penting banget gitu neliti itu. Kemudian di samping itu selain apa namanya ingin melihat lebih jauh, ini yang kita lihat sebagai gap-nya. In addition, selain itu memang ada banyak studi dalam hal flipped classroom ini yang sudah dilakukan apa namanya in developed country gitu kan. Ini contohnya nih penelitiannya. Tetapi less attention. Nah, ini adalah rambu-rambu gap ya. Jadi less attention itu apa namanya hanya sedikit aja yang menginvestigasi tentang pengimplementasian classroom di rural area. Rural area itu adalah apa namanya tempat yang apa namanya jauh gitu ya, tempat yang ya masih masih nggak rame gitu, di mana internet connection ini di rural area itu ya tidak sebagus di developed country. Nah, jadi itu apa namanya gap yang ingin coba di address gitu loh sama penelitian ini. Jadi yang bisa disimpulkan dari yang barusan itu, kita setelah mencantumkan previous study itu, kita memiliki our own analysis. Analisisnya itu seperti yang sudah disampaikan di barusan bahwa jadi apa yang sudah misalkan previous study yang sudah dijelaskan di atas itu menunjukkan bahwa penggunaan apa namanya penggunaan YouTube itu sudah cenderung kepada apa namanya melihat apakah ada influence atau enggak gitu di dalam classroom itu ya nanti cenderung apa namanya tergantung dari apa yang kalian sajikan di dalam preview study-nya gitu. Kemudian you actually mention your own goal or your own positions, and then the last one you mention the gap just like what it is stated. Jadi ada judul di sini, kemudian the next one it is followed by the gapnya apa. Jadi gapnya di sini kalau yang kebanyakan di atas itu katanya apa masih di developed country, kalau ini mau di rural area. Tetapi ketika pemilihan rural area itu ada penjelasannya, katanya karena internet connection itu matters gitu, akan menentukan keefektifan dari flipped classroom gitu. So, jadi state of the arts itu kita bisa katakan bahwa kalian itu mencoba menunjukkan kepada pembaca bahwa kalian itu aware tentang relevan research di dalam topik kalian itu gitu. Jadi kalau aware itu artinya you actually mentions the patterns, the map, peta dari penelitian-penelitian sebelumnya gitu kan. Dan ketika kalian memetakan seperti itu, then you will know like the missing piece. The missing piece itu apa yang belum dikejar di dalam area yang sama tadi. Di dalam konteks yang flipped classroom itu,
apa namanya, yang belum terkejar itu melibatkan dua perspektif, yaitu teacher and students, kemudian untuk advantage dan disadvantage secara bersamaan. Jadi penelitian ini tuh lebih komprehensif. Yang kedua, tempatnya akan di rural area gitu kan. Jadi in some paper overview atau review yang seperti ini tuh akan disimpan di dalam introduction, kemudian nanti akan nge-lead kepada problem formulations. Makanya kalian akan menyebutkan, oleh karena itu penelitian ini akan mencari apa gitu kan. So you always state that kind of thing. So ignore this one. Oh, okay. I think that's actually enough. So, apa yang bisa kita simpulkan? Pertanyaannya yang harus kita antisipasi itu, kalian tuh jangan terpaku kepada ini kan tentang advantage dan disadvantage. Jadi pikiran kita ini harus harus di open dulu. Jadi nggak harus wajib kalian itu mencantumkan tentang advantage, tergantung dari nature penelitian kalian itu mau apa gitu. Misalkan kalau kelompok Mindah kelas A, kalian misalkan ingin meneliti tentang perspektif, atau di kelas B juga ada yang meneliti tentang perspektif. Misalkan kalau previous study-nya tentang topik itu, kalian itu ingin mengkategorikan dulu pola-pola riset secara metodologi, misalkan di mana penelitian yang melibatkan YouTube itu pasti kecenderungannya itu misalkan selalu mencari apakah efektif atau enggak gitu. Contohnya riset-riset siapa gitu, atau misalkan lebih kepada melihat student attitude, misalkan attitude-nya seperti apa gitu, atau misalkan lebih kepada teacher aja gitu, implementasinya seperti apa gitu. Nah, itu kategori-kategori itu tuh bisa dipakai dan dilibatkan riset-risetnya di mention seperti ini gitu kan. Jadi gaya yang review study harus mencantumkan goal, methods, dan juga result itu sebenarnya bisa kita cantumkan on the second chapter. Nanti mungkin penjelasan-penjelasan ini bisa kalian elaborasi nih. Jadi satu persatu, misalkan yang Bosner, kemudian Gonzales itu, jadi kalian lebih elaborasi apa, pakai metode apa, hasilnya apa gitu kan. Kemudian si Canova ini nanti metodenya apa, hasilnya tuh apa gitu. Jadi di bab 2 itu bisa lebih elaborate, tetapi akan tetap sama melihat pola dari penelitian sebelumnya, kemudian untuk menentukan the missing piece atau the gap dari research yang sudah ada gitu. So, kalau kita balik kepada preview study di sini, jadi kita bisa simpulkan bahwa di dalam preview study itu, kalau kita memiliki gaya yang dimension seperti ini, kita plusnya itu bisa lebih komprehensif melihat topik kita itu, jadi bacaan kita itu akan sangat luas sekali, dan ketika kita ngeriset di dalam Google itu tidak hanya yang maksudnya serta-merta berkaitan aja dengan topik kita, misalkan kolaboratif strategic reading terhadap reading aja gitu. Enggak, tetapi development atau progressing dari CSR, atau progressing dari YouTube, atau progressing dari Duolingo, atau progressing dari World of Wonder game itu udah dipakainya di mana gitu ya. Jadi kita memetakan alur gitu. Jadi di sini itu ya mention aja in passing, makanya make sense aja kalau Miss Justika itu harus bilang bahwa di bab 1 itu preview study-nya tuh harus sampai 20. Nah, kalau 20 tuh gini caranya. Jadi kalian you try to categorize the findings, dan juga nge-backup finding-finding itu tuh oleh nama-namanya. Siapa sih yang neliti Flip Classroom dengan student engagement? Siapa yang neliti Flip Classroom dengan efektifnya itu seperti time efficiency gitu misalkan, atau Flip Classroom dengan meningkatkan interaksi guru, itu tuh siapa research-nya. Jadi kalian bisa memasukkan bisa mencantumkan hal-hal atau nama-nama studies di dalamnya. Jadi bacaan kita tuh lebih comprehensive. Jadi nanti di akhir referensi kita tuh ketika bikin paper tuh nggak cuma satu research-nya, jadi bacaan kita tuh banyak gitu. Ya, gitu. Jadi kalian bisa highlight ini.
Bisa highlight where? No. Kok udah habis? Jadi di sini kalian harus selalu ingat tujuannya apa. Jadi kalian itu sedang nge-show the reader kalau kalian itu tahu, aware tentang relevan research di dalam topik kita itu seperti apa sih peta-petanya, research-researchnya gitu kan. Kemudian kalian itu dari review itu tujuannya untuk memetakan missing piece atau gap yang ada di area itu gitu tuh apa gitu. So everyone, I think that will be all for now. So if you have any question, please do not hesitate to actually, text me. Thank you.